Hilal semakin dekat, pemain baru disinyalir akan segera diumumkan. Halo sahabat bola sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat selalu. Jadi kalau kita ngomongin terkait transfer pemain, tentu ini jadi hal yang saat ini banyak orang tunggu perkembangannya. Dan situasi transfer salah satu klub dari Super League saat ini, yaitu Persib Bandung, sebenarnya lagi ada dalam situasi yang adem ayem. Tapi situasi adem ayem ini sebenarnya bakal mengalami perubahan karena kelihatannya sekarang udah mulai ada pergerakan yang sedikit demi sedikit muncul ke permukaan. Itu dikarenakan mereka kemarin baru aja secara resmi mengumumkan hatur nuhun kepada salah satu pemain asing andalannya yaitu Franz Putros. Dan biasanya ketika udah ada hatur nuhun, gak lama kemudian bakal ada Wilujeng Sumping. Nah itulah yang sekarang kita nantikan. Karena situasinya sekarang ada beberapa hal yang memang cukup mendukung untuk Persib Bandung melakukan pengumuman Wilujeng Sumpingnya. Maka dari itu, di sini kita mau ajak kalian buat bahas terkait tanda ataupun hilal yang disinyalir sebagai kode kalau Persib bakal segera mengumumkan pemain barunya. Sekaligus kita juga bahas terkait situasi maupun kondisi yang mendukung untuk Wilujeng Sumping ini bisa segera terjadi. Pokoknya kita bahas lengkap di sini. Pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Pasti kabar terkait Wilujeng Sumping ini jadi kabar yang sangat dinantikan oleh semuanya. Banyak orang yang udah gak sabar sama pengumuman pemain baru Persib lainnya. Bahkan gue lihat komenan orang di sosial media. Sebagian orang sampai ada yang ngerasa bosen bahkan rudet sama situasi transfer Persib saat ini. Khususnya terkait transfer dari Mariano Peralta. Banyak orang yang bilang Peralta lagi. Ulah gak bahas wae Peralta. Persib tanpa Peralta juga bisa jadi juara. Dan masih banyak keluhan lainnya. Sebenarnya emang agak wajar kenapa kalian ngerasa kayak gitu. Karena kemunculan berita terkait Peralta ini udah cukup masif. Tapi kabar berupa kepastian alias Wilujeng Sumpingnya yang ditunggu-tunggu sampai sekarang masih belum muncul. Kenapa Persib belum mengumumkan? Karena pada dasarnya ada banyak hal yang sekarang lagi manajemen Persib urus. Salah satunya adalah yang saat ini lagi rame, yaitu terkait fasilitas yang dimiliki oleh Persib Bandung. Banyak orang yang menilai bahwa fasilitas Persib ini sangat kurang. Fasilitasnya itu dinilai gak layak dengan status Persib yang saat ini sebagai klub besar dan klub yang berprestasi di Indonesia. Gak seharusnya Persib ada di situasi yang kayak sekarang. Bahkan di sesi latihan terbaru, ini jadi sesuatu yang sangat miris dan perlu perhatian lebih bahwa para pemain Persib ngejalanin latihan fisik pakai alat gym yang sangat terbatas. Alat gym seadanya dan mereka harus pakai alat gym tersebut secara gantian. Itu yang bikin mirisnya. Masa sih pemain sekelas Luka Menalo yang sebelumnya main di Dinamo Zagreb tapi untuk sekedar ngangkat barbel aja harus gantian? Artinya sekarang kita udah melihat secara nyata kekurangan fasilitas yang dimiliki Persib itu memang sangat terasa dampaknya. Karena dengan apa yang barusan terjadi, pasti itu bikin latihan para pemain jadi gak maksimal. Mereka gak bisa ngelakuin repetisi dengan jumlah yang ideal karena harus gantian. Sehingga hasil dari latihannya mungkin gak akan terlalu berdampak secara maksimal buat para pemain. Maka tentu itu jadi hal yang harus diperhatikan dan diurus secara masif oleh manajemen. Mungkin sekarang manajemen Persib lagi gerak cepat nyari cara supaya bisa ngatasin masalah terkait hal ini. Cuma, di balik kesibukan manajemen Persib yang saat ini harus menghadapi berbagai macam kritikan, Persib disinyalir bakal segera mengumumkan pemain barunya, khususnya pemain asing. Karena sekarang situasinya baru aja mereka secara resmi ditinggalkan sama salah satu pemain andalannya yaitu Franz Putros. Itu memang jadi hatur nuhun yang cukup disayangkan. Karena kondisi Putros ini merupakan pemain andalan Persib. Spesialisasi dia adalah kemampuannya yang sangat versatile. Musim kemarin kayaknya dia jadi salah satu pemain yang main di banyak posisi bareng sama Eliano Reinders. Gak cuma bagus secara kuantitas, tapi secara kualitas permainan dia di setiap posisinya juga bisa dibilang sangat baik. Ditambah lagi dia baru aja bikin bangga nama Persib juga kan, karena dia jadi satu-satunya pemain aktif Liga Indonesia yang main di Piala Dunia. Bayangin Pak, Piala Dunia, panggung tertinggi sepak bola di alam semesta. Cuma ya ternyata sekarang Persib harus kehilangan Putros. Mereka gak bisa lagi diperkuat sama pemain yang punya peran penting di skuad Persib musim kemarin.
Dan situasi ini tentunya meninggalkan satu lubang yang sangat terbuka untuk pemain asing. Karena sekarang Persib jadinya cuma punya 10 pemain asing, kurang satu pemain asing lagi, maka kekurangan inilah yang jadi sebuah kabar pasti bahwa bakal ada pemain asing lainnya yang datang ke skuad Persib. Ditambah lagi sama statement dari Igor Tolić, dia bilang bahwa saat ini dirinya memang lagi berusaha untuk membangun skuad dengan sebaik mungkin yang salah satu caranya dilakukan lewat mendatangkan pemain baru. Dia juga udah memastikan bahwa sekarang Persib masih belum cukup dengan transfer yang udah dilakukan. Katanya dia sekarang masih berusaha buat mencari pemain terbaik dan pasti nanti pemain baru tersebut bakal segera diumumkan oleh Persib. Igor Tolić bilang jangan khawatir, tinggal tunggu aja kabar terkait pemain baru Persib nanti siapa. Nah, berdasarkan statement dari Igor Tolić, ditambah lagi dengan kondisi yang ada di skuad Persib sekarang, situasi terkait pemain baru ini kemungkinan besar memang udah mengalami perkembangan. Karena baru-baru ini muncul perkodean terkait pemain asing baru Persib yang bisa kita temukan di postingan Instagram Persib. Jadi memang belum lama ini mereka posting konten tentang pengumuman bahwa di akhir pekan ini Persib bakal mengadakan sebuah acara yang disinyalir bisa jadi ajang untuk pengumuman pemain baru Persib Bandung selanjutnya. Apalagi ini adalah acara yang secara khusus dihadiri sama Adam Alis. Dan Adam Alis ini jadi salah satu pemain Persib yang sangat aktif ngasih perkodean terkait pemain baru Persib. Khususnya belakangan ini dia sering banget tuh ngasih kode tentang Mariano Peralta. Misal bikin SG di Instagram yang nyinggung inisial Peralta. Kayak dia kalau nulis kata yang ada huruf P-nya biasanya dibedain. Misal nulis Prancis, per-nya itu sengaja pakai huruf kapital. Terus waktu lagi latihan, dia juga pernah sengaja nunjuk huruf P yang ada di gate Tribun GBLA. Pokoknya banyak banget dia secara sengaja ngasih kode tentang pemain baru Persib. Dan kode yang dia kasih juga sebenarnya bukan cuma bercanda, tapi itu adalah hal yang memang benar-benar nyata. Dia ngasih kode karena memang dia tahu dan sengaja ngasih kode itu ke publik. Contoh kayak kode waktu transfer Sandy Walsh. Waktu itu Adam Alis pernah bikin SG makan es krim. Dan ternyata memang benar Sandy Walsh diumumkan sama Persib. Nah, maka dengan situasi yang ada sekarang, itu disinyalir. Ingat ya, garis bawahi kata disinyalir bahwa Persib bakal mengumumkan pemain barunya dalam waktu dekat. Entah ketika acara meet and greet bareng Adam Alis atau kapan kita belum tahu pasti. Yang jelas pemain baru itu akan segera datang. Selain postingan tentang pengumuman acara meet and greet, ada juga Persib posting tentang dokumentasi latihan mereka di tanggal 17 Juli. Di postingan tersebut ada yang beda dari biasanya, yaitu di slide atau foto pertama. Gak biasanya Persib posting foto latihan dengan gaya editing kayak gini. Biasanya mereka posting foto ya udah foto secara jelas gitu, kelihatan foto apa atau foto pemain siapa itu jelas kelihatan. Mereka gak pernah posting foto latihan kayak gini. Maka tentu ini jadi pertanyaan besar, apakah dalam foto ini ada sebuah kode yang disisipkan sama admin Persib? Nah, itu yang memang jadi tanda tanya. Tapi kalau kita lihat atau perhatikan secara detail, sebenarnya nggak ada sesuatu atau keanehan yang benar-benar mengarah kepada kode terkait pemain baru Persib dari foto ini. Entah gua gak nemu atau memang beneran gak ada, coba barangkali kalian ada yang bisa nemuin kodenya, boleh tulis di kolom komentar. Tapi yang jelas, kedatangan pemain baru Persib, khususnya pemain asing, itu memang nyata. Cepat atau lambat, ya ditunggu aja. Karena nggak ada lagi keraguan bahwa kedatangan pemain baru Persib ini pasti bakalan terjadi. Tadi juga kan Igor Tolić udah bilang supaya kita semua, khususnya Bobotoh, jangan ada yang ngerasa khawatir. Kalau sekarang muncul rumor terkait pemain A, pemain B, itu dinikmati aja. Dinikmati sebagai sebuah informasi dan juga sebagai sebuah hiburan. Jangan terlalu serius, karena namanya juga rumor. Kalau jadi berarti rumor tersebut berhasil terrealisasi, tapi kalau gak jadi berarti rumor tersebut ada kendala yang bikin realisasinya gagal. Dan kalau kita lihat kondisi skuad Persib sekarang, beberapa sektor yang harusnya ditambal itu yang pertama, yaitu posisi kiper. Ini jadi posisi yang saat ini komposisinya sangat tipis. Apalagi Teja juga performanya udah gak se-on fire dulu. Jadi yang paling ideal memang Persib harus ngedatengin kiper asing. Kemudian pemain versatile di lini pertahanan juga, kayak Frans Putros, itu butuh banget. Khususnya pemain yang bisa main di sektor back kiri. Karena itu juga jadi salah satu posisi yang saat ini tipis setelah ditinggal Dewangga. Dan posisi tambahan lainnya yaitu di sektor lini serang. Khususnya winger yang saat ini memang udah ada winger yang tinggal menunggu pengumuman aja. Mungkin winger ini lagi mau fokus dukung dulu negaranya di final Piala Dunia kali ya. Jadi makanya sampai sekarang dia masih belum bisa diumumin.
Kalau beberapa posisi tadi udah dilengkapi, harusnya itu udah jadi sebuah langkah yang bikin skuad Persib untuk musim depan dijamin bakal lebih baik lagi dan lebih solid lagi. Jadi itu penjelasan terkait situasi transfer Persib saat ini. Menarik buat kita tunggu kabar selanjutnya gimana. Kalau menurut kalian siapa pemain yang kira-kira bakal diumumkan sama Persib? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe nih jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!